Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ba'du. Kaifa halukum? Baik. Kita teruskan kemarin. Kita teruskan bab yang kemarin. Tentang apa itu Bapak-bapak? Beramal untuk beramal ibadah untuk tujuan duniawi. Adam. Nah, waktu itu Ustadz minta diingatkan tentang tiga niat syar'i, ya, tiga niat yang syar'i. Yang tiga niat syar'iyah. Kita harus ada salah satu di antara niat-niat ini. Manakah kita di antara tiga hal ini? Kalau tidak ada tiga hal ini, maka tanyakan lagi untuk apa kita ibadah. Tanyakan lagi untuk apa kita ibadah kalau tidak tiga niat ini. Ainal qalam mawjud huna. Nah. An-niyatu syar'iyyah. Ridallah. Surga. Pahala balasan al-jaza. Al-jaza juga. Al-jaza. Al-akhirah. Jazaul akhirah. Al-jazaul misil amal. Imtisalu mengerjakan perintah Allah. Ya, niatnya sekedar mengerjakan perintah Allah. Waalaikumsalam Amar Huzaifah. Ahlan. Dan Azmi Fazza. Waalaikumsalam warahmatullah. Laya Adam. Ada gambar saya tidak? Ayo teman mau juga. Tadi cuma 3 doang. Kenapa? Ya 3. Maka kalian tanyakan selama ini untuk menuntut ilmu untuk apa? Untuk Allah. Benar. Untuk kita. Untuk kita. Untuk yang ketiga. Oh, imtisal li amrillah. Melaksanakan perintah Allah. Imtisal. Enggak semuanya. Nah, selain niat ini maka tanyakan lagi niatnya apa berarti? Kalau selain niat ini. Supaya doa dikabulkan. Supaya doa dikabulkan. Supaya dikabulkan berarti jazaul akhirah. Mengharap apa doanya? Emang doanya apa? Doanya tuh Ya. Ya, doanya apa? Pasti akan kembali ke tiga ini. Apakah ridho Allah ataukah balasan atau ganjaran akhirat, ya, atau melaksanakan perintah Allah. Ini bagi yang online. Ya, 3 niat yang harus ada pada diri kita. Yang pertama yaitu an-niyatu syar'iyyah, dan yang kedua yaitu apa itu? Jazaul akhirah. Yang ketiga imtitsalu amrillahi ta'ala. Imtitsalu amrillahi ta'ala. Nah, harus ada di antara 3 ini dalam hati kita tatkala beribadah. Salah satunya. Ya, salah satunya. Apabila tidak ada, maka pertanyakan lagi untuk apa kita beribadah selama ini. Time. Ini semakin nomor 1 semakin tinggi. Semakin sini semakin di bawah derajatnya. Ya, tingkatan ini. Ini tingkatan. Berarti balasannya dikasih sesuai niat kan? Balasan? Dikasih sesuai niatnya. Iya. Teman, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Ya, jelas otomatis akan berpengaruh pada amalannya itu sendiri. Ya. Coba perhatikan semuanya. Kalau misalkan kita ya niatnya hanya sekedar untuk melaksanakan kewajiban misalkan, pasti dia akan hanya fokus pada hal-hal yang wajib, tidak akan tertarik sama hal-hal yang sunnah. Ayo, penjelasan dulu. Perhatikan dah penjelasannya dah. Nah, kalau yang kedua, dia mengharapkan surga atau agar terhindar dari neraka. Apa yang terjadi pada orang tersebut? Maka dia hanya melaksanakan amalan-amalan yang dia ketahui pahalanya. Biasanya seperti itu. Oh, sholat sunnah pahalanya ini, dia semangat. Ada amalan-amalan yang belum dia ketahui pahalanya, dia kurang tertarik. Nah, tapi kalau nomor 1, semuanya dia kerjakan. Asalkan buat Allah senang, nggak lihat tuh sunnah, atau wajib, dia laksanakan semuanya.
Karena semuanya itu adalah Allah senangi. Bahkan hal-hal yang kecil, menyingkirkan diri dari jalanan, tersenyum, ya tidak menyakiti hati teman tidak. Maka ini termasuk hal-hal yang membuat Allah senang. Nah, untuk Azmi Faja bertanya, Afwan, video materi yang kemarin lihat di mana? Nanti belum Ustaz edit Azmi ya? Azmi Faja belum Ustaz edit, nanti insya Allah Ustaz edit supaya mempersingkat waktu, yang hal-hal tidak hal-hal yang jeda akan diedit, dibuang agar lebih padat videonya, gitu. Nah, nanti kalian di rumah juga bisa murojaah di rumah, tinggal lihat videonya saja. Yes. Ya. Dan juga lihat wajah-wajah kalian kalau belajar kayak apa mukanya. Nah, itu seperti itu. Tip. Ini bisa dipahami semuanya. Maka kalau Adam sekarang lagi apa, Adam? Yang nomor berapa, Adam? Sekarang lagi ibadah bukan? Lagi ibadah, menuntut ilmu. Masya Allah, nomor 1. Amin. Mudah-mudahan kita semua nomor 1 semuanya. Nah, kalau keluar dari itu, berarti namanya aneh ya? Tanya apa kalau begitu? Kalau selain ini? Sok tanya. Mas apa? Niatnya apa? Ria berarti tak? Ya macam-macam, ada duniawi, ada ria, ada sia-sia, ada juga. Ya nggak niat apa-apa. Aduh ini baik. Nah, yang penting senang. Sudah, kita lanjutkan. Selanjutnya ada ciri-ciri orang yang menginginkan dunia dari amalannya. Ada cirinya. Kalian bisa lihat orangnya. Nah, sekarang kita lihat sesama teman kalian. Ada cirinya. Nah, kelihatan. Apa kelihatannya? Dalam hadis berikutnya dalam buku kalian. Adam, fokus hadis Adam. Nah, kita terjemahkan. Wa fi shahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Di dalam sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata. Nah, gimana akhi? Betul bisurah ya akhi. Nah, astadzinu ilal hammam bil arabiyah ya akhi. Ahsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ta'isa abdud dinar, celakalah hamba dinar. Ta'isa abdud dirham. Ini. Ya, celakalah hamba dirham. Ta'isa abdul khamisah. Apa di situ khamisah? Ya. Celakalah hamba pakaian. Ta'isa abdul khamilah. Celakalah hamba kain juga bisa. Ya, hamba kain. Terus. Nah, ini dia ciri-cirinya. Perhatikan baik-baik. Ini ciri-cirinya orangnya. In uqtiya radiya wa in lam yu'ta sakhita. In uqtiya, jika diberi dia senang. Wa in lam yu'ta sakhita. Jika dia tidak diberi, dia pun marah. Edar, ditutup bentar. Ya, dipakai maskernya. Apabila diberi, terus senang, habis itu. Nah tuh, jika nggak diberi marah. Kalau dikasih senang, tapi kalau nggak dikasih marah, ngambek. Duduknya dibenarkan, akhi, duduknya dibenarkan. Yang rapi duduknya, jaga jarak tetap, ya, jaga jarak tetap. Pakai maskernya. Selanjutnya, ini dalam hal apa? Ibadah. Tamam. Kemudian ta'isa wan takas. Celaka dan binasalah. Ya, ini doa. Ya, didoakan oleh Nabi, orang-orang seperti ini celaka dan binasalah dia. Atau ancaman. Celaka dan binasa orang seperti ini. Sudah? Lanjut. Wa idza syika falan taqash. Dan jika dia tertusuk duri, semoga tidak dapat mencabutnya. Tuba li abdin
Gembiralah bagi seorang hamba yang mati kudanya. ya. Bergembiralah atau berbahagialah juga boleh. Bergembiralah bagi seorang hamba yang memacu kudanya. Bergembiralah bagi seorang hamba yang memacu kudanya di jalan Allah. Ash'atha ra'suhu, yang rambutnya berantakan. Mughabbaratin qadamahu, dan kakinya berdebu. Ya, berdebu karena saking banyak dia berusaha, berupaya. Ya. Ya. In kana fil hirasati kana fil hirasati. Dan jika dia berada di pos penjagaan, dia akan tetap setia. Maksudnya tetap di tempat itu. Disuruh nurut. Suruh situ ya di situ, dia tetap jaga amanah. Wa in kana fis saqah kana fis saqah. Dia akan setia terus. Ya, ini terusannya. Dan jika dia berada di belakang pasukan, dia akan tetap setia. Ini sta'dzana lam yu'dzan lahu. Jika dia minta izin, dia tidak diizinkan. Wa in syafa'a lam yushaffa. Jika dia memberikan rekomendasi, tidak akan diterima rekomendasinya. Ya, ini kita mau bicarakan sekarang. Kenapa sih orang kayak gini gak anggap bahagia? Tidak diterima rekomendasinya. Maksudnya nggak dimintai pendapatnya, nggak dianggap pendapatnya. Nah, tidak diterima rekomendasinya. Ya, sekarang kita bahas. Kita sekarang dengarkan penjelasannya baik-baik. Mohon perhatiannya, ya, karena waktu kita sangat singkat. Ya, Ustaz harapkan tidak mengulang-ulang penjelasan. Ya, jadi perhatikan baik-baik semuanya. Nah, ini dalam satu hadis yang ada dua tipe orang. Yang satu orang yang orientasinya duniawi, ya, dan dia otomatis kalau orientasi duniawi pasti dia mempertimbangkan segala tingkah lakunya dengan keuntungan duniawi. Ini untung nggak bagi saya? Nolong orang untuk apa sih? Apa untungnya bagi saya? Nah, dengan demikian dia pun sedikit sekali berbuat kebaikan. Tatkala berbuat kebaikan, dia pun dilakukan karena ada keuntungan duniawi di situ. Karena ingin dipuji atau karena ingin mendapatkan untung yang lebih banyak. Ya, ini orang-orang tipe ini, Abdul Dinar, Abdul Dirham, Abdul Khamisah, Abdul Khamilah. Ini nama-nama duniawi, bukan artinya hanya terbatas pada pakaian, dinar dan sebagainya. Bukan itu saja. Ini sekedar contoh-contohnya saja. Adapun secara umumnya, maka seluruh yang berbau duniawi, ya, kalau diniatkan dalam hal ibadah khususnya, maka rugilah dia, celakalah, dan apabila tertusuk duri semoga tidak dapat mencabutnya. Nah, ini ya ancaman dari Nabi SAW. Nah, cirinya jika dia diberi dia senang, tapi kalau diberi marahnya bukan main, ngambek, sewot, ya, dan sebagainya. Nah, adapun yang tipe kedua, ini orang biasa-biasa saja, enggak terpandang. Dia bekerja ikhlas apa adanya. Jika disuruh di belakang, dia di belakang. Jika suruh di depan, dia di depan, nurut. Enggak dianggap rekomendasinya. Pendapatnya tidak dianggap. Nah, orang-orang seperti ini lebih dekat kepada keikhlasan dibandingkan orang-orang terpandang yang kadang-kadang menginginkan, ya, pujian, ya, atau mempertahankan jabatannya, atau menginginkan keuntungan yang lebih besar. Ya, ini maksudnya berbahagialah orang seperti itu, karena tidak ada niat apa-apa dirinya mengharapkan pujian dan sebagainya. Yang diharapkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala, atau salah satu dari niat yang syar'i yang sudah kalian tulis tadi, yang depan papan tulis ini. Apa? Mengharap ridha Allah, menginginkan balasan surga atau agar terhindar dari neraka,
atau sekedar melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Paham tuh? Ini ya, hati-hati dengan sifat ini. Jika diberi dia senang, jika tidak diberi dia marah. Nah, otomatis yang namanya diberi senang nggak kita? Senang itu wajar. Tapi yang keduanya ini, ya, tatkala tidak diberi, kalau orang ikhlas, dia sudah ikhlas ya sudah selesai. Ngapain marah? Itu bukan harapan saya kok. Nah, tamam. Ayo, jamil. Baik, ada pertanyaan? Hal min soal? Adakah pertanyaan di sini? Udah pulang dah? Jam berapa sekarang? 45 menit kan? Jamil. Penting untuk kalian resapi dan hafalkan. Bermanfaat untuk kehidupan kalian. Hah? Ayo, Stain, 2. Ada 2. Yang online barangkali ada yang bertanya, Azmi Faza, Azmar Huzafa. Yang online barangkali ada bertanya, silakan catat, ketik di chat YouTube or live. Nah, sudah. Bukan sekarang dihafalnya, bukan sekarang. Perhatikan. Bukan sekarang dihafalnya. Kalian ya, nanti tatkala kalaupun memang ditugaskan ya dihafalkan. Tetapi hanya sekedar anjuran saja untuk saat ini. Kalian hafalkan, itu penting untuk bekal hidup kalian. Tamam? Taib, kalian tahu tentang kisah nyata belalang emas? Ya. Sudah pernah ceritakan dulu ya? Anak belum tahu. Yang mana secara singkat saja bahwasanya ganjaran itu mempengaruhi, ganjaran di dunia mempengaruhi ganjaran di akhirat. Nah, yang mana tatkala itu ada seorang pemuda yang mungkin di atas rata-rata gantengnya, ya, yang mana beliau ini berjualan.